Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk kepada bagian kedua, yaitu konfigurasi mikrotik router. Pada bagian 2 ini, pertama kita pasang dulu CD mikrotik ISO-nya yang akan diinstal. Kita pilih di sini optical drive MT ya. Yang optical drive MT ini kita klik. Setelah itu kita pilih CD ISO yang mau digunakan. Kita pilih mikrotik 633 ISO di sini. Atau kalau di sini tidak ada, kalian bisa pilih choose this file. Choose this file. Kita pilih file mikrotiknya. Mikrotik ISO-nya di sini. Mikrotik ISO atau ada di D ISO. Mikrotik ISO 633. Setelah itu open. Pastikan di sini sudah terpasang mikrotik ISO-nya. Setelah itu kita start untuk lakukan instalasi mikrotik routernya. Start. Kita tunggu sampai mulai instalasi. Nah, di sini kita akan melakukan instalasi mikrotik router. Pertama kita tekan A terlebih dahulu untuk memilih semua layanan yang akan diinstal di sini. Nah, di sini masih kosong, kita tekan A. Di sini akan terpilih semua untuk dilakukan instalasi. Setelah itu kita tekan I. Di sini ada press I untuk install. Jadi kita tekan I untuk menginstal. Nah, setelah itu kita tekan Y. Kita tekan Y 2 kali ya untuk melakukan instalasi. Sini sudah selesai. Sebelum kita enter untuk merestart, kita lepas dulu CD ISO yang kita gunakan terlebih dahulu. Kita pilih device ini, device, optical drive. Di sini mikrotik ISO-nya kita hilangkan dulu centangnya. Kita hilangkan dulu. Nah, di sini nanti akan keluar force unmount. Nah, ini untuk melepas CD yang sudah digunakan. Force unmount. Setelah terlepas, kita cek terlebih dahulu. Di sini sudah tidak ada yang tercentang. Kalau sudah, langsung bisa kita enter untuk merestart. Enter. Kita tunggu sampai keluar halaman login. Nah, di sini kita sudah bisa login ke mikrotik router yang sudah kita install. Kita gunakan usernya di sini untuk login yaitu admin. Passwordnya dikosongi saja karena belum ada passwordnya. Nah, di sini kita pilih tidak. Kita diberi pertanyaan di sini untuk melihat software lisensinya. Jadi kita pilih tidak saja untuk tidak usah melihat. Di sini kita sudah masuk ke mikrotik kita. Di sini kita rubah dulu identitinya. Ya, di sini ada mikrotik. Ini identitas dari router yang sudah kita install. Kita rubah dulu identitinya dengan perintah system identity set name. Kita rubah namanya menjadi router.
router sesuai absen kalian masing-masing. Kalau kalian absen 1 ya berarti router 1. Absen 2 ya absen 2 kita rubah menjadi router 2. Ini sebagai contoh saja kita rubah menjadi router 99. Nah, di sini dia akan langsung berubah menjadi router 99 untuk identitasnya. Setelah itu kita lihat terlebih dahulu interface yang sudah kita pasang. Ya. Di sini kita memasang 3 interface atau 3 adapter yang bisa menghubungkan kita ke jaringan. Kita lihat dulu interface-nya. Interface perintahnya interface print. Nah, di sini kita gunakan interface print. Nah, di sini ada 3, mulai dari ether 1, 2, dan 3. Setelah itu kita cek ping Google. Apakah router yang kita buat sudah terhubung ke internet? Kita coba dengan melakukan ping ke google.com. Kita enter. Di sini sudah ada koneksi ke internet. Jadi ketika kita baru menginstal, kita sudah bisa terhubung ke internet. Kenapa kita sudah bisa terhubung ke internet? Karena di sini kita ada default configuration-nya, di mana ketika awal kita menginstal kita sudah memiliki IP DHCP client. IP DHCP client. Kita coba print. Nah, di sini ether 1 dia berfungsi sebagai DHCP client. Kita mendapatkan IP dari jaringan internet. Di sini sudah ada IP-nya. Kita coba, kita cek IP address, print. Di sini sudah ada IP-nya. Jadi kita sudah bisa terhubung ke internet. Sekarang kita akan merubah nama interface supaya memudahkan kita dalam konfigurasi nanti. Yang pertama kita print dulu lagi interface-nya. Interface print lah. Di sini ada 3 interface dengan indeks yang berbeda, 0, 1, dan 2. Nah, 0, 1, dan 2 ini adalah indeks di mana berfungsi sebagai kita untuk melakukan perubahan pada data yang ada. Oke, kita rubah dulu interface pertama, ether 1. Interface. Nah, kita mau merubah, kita gunakan, kalau ingin merubah kita gunakan set. Nah, yang mau di set ini yang mana? Kita gunakan, misalkan yang mau dirubah adalah ether 1. Di sini dia menggunakan indeks 0. Ya, indeks 0. Kita gunakan interface set 0. Interface set 0 kita rubah namanya name. Yang mau dirubah adalah name-nya. Namanya ether 1 internet. Oke. Kita cek hasilnya dengan melakukan perintah print lagi. Di sini dia sudah berubah namanya menjadi ether 1 internet. Setelah itu kita rubah yang kedua, ether 2-nya ya, dengan indeks 1. Interface set 1 dengan namanya kita kasih nama ether 2. Ether 2 ini tadi terhubung ke kemana? Nah, kita cek di sini dia ether 2 terhubung ke Linux server. Ya, jadi kita kasih nama ether 2 Linux server. Ya, jadi dia nanti terhubung ke Linux server untuk ether 2. Oke. Setelah itu kita cek lagi print. Di sini sudah benar ya, ether 1 internet, ether 2 Linux server. Yang ketiga berarti kita gunakan untuk dia terhubung ke Linux client. Kita ketikkan interface set 2 ya. Di sini indeksnya 2.
dia menggunakan indeks 2. Kita kasih name ether 3 Linux CLT, Linux client. Oke. Setelah itu kita print lagi. Nah, di sini sudah berubah. Oke, namanya. Ketika kita merubah nama interface, ya kita merubah di sini, yang lainnya juga ikut berubah. Seperti di IP DHCP client. Nah, di sini maaf, kita kembali dulu. IP DHCP client print. Kita print. Nah, di sini yang awalnya Ether 1 dia juga ikut berubah namanya menjadi Ether 1 internet. Oke. Setelah itu kita tambahkan IP address ya. Jadi kita IP address print. Nah, di sini masih ada satu yang terhubung ke internet saja. Kita tambahkan IP address untuk menghubungkan dari router ke Linux server dan Linux client. Kita tambahkan IP address add addressnya berapa. Nah, kita lihat di soal. Soalnya di sini dia Linux servernya adalah IP-nya 172.16x1/28. Jadi yang ada di router ini nanti harus IP berapa? Tidak boleh sama dengan IP yang digunakan oleh server. Ya. Kita kembali lagi di sini. Di sini Linux servernya dia 172.16. Karena tadi routernya ada router 99, kita gunakan nomor absen. Di sini X ini adalah nomor absen. Absen kalian masing-masing. Kalau kalian absen 1 berarti di sini 1. Kalau kalian absen 2, di sini 2. Ya. Kalau kalian absen 10 berarti di sini 10. Di sini karena saya menggunakan absen 99, kita gunakan di sini 172.16.99.2 karena tidak boleh sama dengan Linux servernya. Sama dengan nanti ini juga. Kita gunakan IP 2 saja untuk digunakan di router. Setelah itu kita tambahkan interface-nya. Interface yang akan digunakan adalah Ether 1. Maaf. Kita gunakan interface Ether 2 to Linux server. Di sini. Oh ya, kita tambahkan juga di sini lupa slash-nya 28. Nah, di sini. Ya, kita gunakan sesuai ini. Di sini ada slash-nya 28, jadi kita tambahkan juga di sini slash 28. Oke, setelah itu kita enter. Setelah itu kita cek IP address print. Di sini sudah ada IP address-nya yang satu network nanti dengan Linux server 172.16.99.2/28. Oke, kita tambahkan lagi untuk Linux client-nya. Address-nya yaitu di sini 10.99.99.1. Ini untuk absen 99 ya. Di sini berarti titik 2/26. Kalau kalian absen 10 berarti di sini 10.99.10.2/26. Oke, untuk interface-nya kita gunakan Ether 3 ya, ke Linux client. Jadi nanti di sini IP 10 ini kita terhubung ke Linux client. Oke, kita enter. Setelah itu kita print. Oke, di sini sudah cukup kayaknya ya. Jadi sudah bisa terhubung ke internet dan kita sudah menyiapkan IP untuk bisa terhubung ke Linux server dan Linux client nantinya. Pada bagian 2 saya kira cukup untuk konfigurasi mikrotiknya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.